Yo guys, Citigroup baru saja memangkas target Bitcoin mereka untuk akhir tahun 2025. Padahal banyak investor ini sudah berharap BTC ini bisa terbang jauh lebih tinggi di akhir tahun 2025. Kenapa outlook ini diturunkan dan apakah ini sinyal bahwa akan ada aset-aset lain yang justru lebih berpeluang untuk profit di akhir tahun ini bahkan hingga tahun depan? Kita akan discuss di video kita kali ini teman-teman. Let's dive in my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Sahabat Black Cuan, kita sudah lihat bagaimana liarnya pergerakan Bitcoin dalam 2 hari ke belakang ini. Bitcoin sempat berada di 123.000, hampir menyentuh ATH barunya, tetapi dia di-drag lagi turun ke bawah. Sahabat Black Cuan, untuk pertama kalinya juga 4,2 triliun untuk total crypto market cap ini terjadi justru ketika Bitcoin hampir menyentuh ATH-nya. Padahal tinggal 1% saja itu untuk naik ke 124, tapi dia gagal teman-teman. Dan ketika saya record video kali ini, si Bitcoin-nya bertengger di harga 121.000, sementara Ethereum itu di 4.400-an, XRP turun sedikit ya dari 3 dolarnya, ini sudah di 2,9. Akan tetapi banyak koin-koin lain yang terjadi kenaikan sahabat Black Cuan. Salah satu saja ini yang besar ya kenaikannya itu selama 7 hari belakangan ini adalah BNB. Ini kayak kasih sinyal buat kita, ekosistemnya di BNB ini kemungkinan besar akan punya pergerakan yang bagus. Tidak lupa teman-teman, Ethereum. Ethereum itu juga ekosistemnya kayaknya akan punya pergerakan yang menarik ya dalam beberapa waktu ke depan ini. Guys, apabila kita melihat di bulan Oktober selalu terjadi hijau dan hanya terjadi 2 kali merah ya di sini teman-teman, di 2018 dan di 2014 merah. Kali ini kita mengawali Oktober baru tanggal-tanggal awal ya, di sini sudah 5% untuk Oktober ini. Yang kayaknya menarik ya, tahun ini di bulan Oktober kayaknya bakalan tebal ini untuk hijau-hijaunya. Semoga di atas 10% deh untuk monthly returns dari pasar kripto ataupun Bitcoin di bulan Oktober ini teman-teman. Sekarang ini kita lanjutkan. Untuk di tahun ini saja ada dari Polymarket di sini 78% chance untuk Bitcoin mencapai 126.000 di bulan Oktober ini. Apabila kalian setuju dengan polling dari Polymarket di sini, coba kalian tulis jawaban kalian di kolom komentar. Dan sebelum kita lanjutkan sahabat Black Cuan, harap diingat bahwa this is not financial advice. Saya harap tetap melakukan riset secara mandiri. Teman-teman, kita kembali ke Citigroup di sini. Dia ini trims Bitcoin view ya di sini teman-teman. Artinya merevisi pandangannya dia terhadap kenaikan Bitcoin di akhir tahun 2025 ini. Tetapi dia memberi sinyal kepada ini nih, Ethereum guys. Jadi menurut Citigroup di sini bahwa di akhir tahun 2025 ini untuk Bitcoin itu kemungkinan paling tinggi terjadi kenaikan itu di 133.000. Sementara untuk Ethereum sendiri di 4.500, yang mana ini sudah dilewati teman-teman. Akan tetapi menariknya adalah mereka tidak merevisi puncak Bitcoin sahabat Black Cuan. Di tahun 2026 nanti itu masuk ke Januari sampai 12 bulan ke depan, target mereka tetap untuk Bitcoin itu berada di 181.000, sementara Ethereum ini lumayan konservatif ya, mereka di sini di 5.440. Akan tetapi untuk jangka waktu yang pendek ke depan ini teman-teman, mereka ekspektasikan bahwa Ethereum ini akan terjadi kenaikan dan untuk Bitcoin hanya di 133.000 di sini. Adapun alasannya mereka ya di sini,
Citigroup itu beralasan bahwa di tahun ini, akhir tahun ini ada terjadi semacam penguatan kepada dolar, kemudian ada pelemahan juga terjadi di emas. Itulah kenapa dia mengekspektasikan Bitcoin tidak terlalu kuat di akhir tahun, tetapi tidak merevisi pandangan mereka bahwa di bull run ini Bitcoin akan berada di 181.000. Jika kalian suka dengan konten ini ataupun pandangan dari Citigroup, berikan like di video kali ini teman-teman ataupun mensubscribe ke channel ini. Kita lanjutkan ke Bitcoinnya di sini. Ada hal yang menarik yang mungkin sahabat Black Cuan juga sudah tahu ya di sini, tetapi tidak apa-apalah saya ulang di sini bahwa pergerakan Bitcoin yang selama 8 tahun itu belum menembus resistance-nya. Tetapi coba kita lihat di tahun 2025 ini akhirnya dia menembus resisten yang selama 8 tahun sejak 2018 ya di sini teman-teman. Itu dia tembus kemudian menjadikan 113.000 ini sebagai support. Disinilah terjadi pemantulan itu sampai di 123.000 sahabat Black Cuan. Ini merupakan pencapaian yang terbaru yang mana pola ini belum pernah terjadi sebelumnya selama 8 tahun terakhir. Kemudian kalau kita lihat di channel ya, di sini ada semacam channel yang terjadi di pergerakan Bitcoin yang 1 minggu. Di sini teman-teman, dia sempat hampir keluar dari channel uptrend di sini. Kemudian dia regains lagi, dia naik lagi di sini dan kita lihat ya, dia bertahan di dalam channel ini dan apabila ini terus terjadi teman-teman, kemungkinan besar harga Bitcoin ini akan naik sampai ke 171.000. Dan apabila kita melihat untuk pola di RSI-nya sekarang ini terjadi bullish cross di RSI si Bitcoin dengan candle hijau yang cukup tebal di sini ya, cukup besar di sini teman-teman. Dan ekspektasinya minggu depan adalah tren ini semoga berlanjut. Itu ekspektasinya di sini sahabat Black Cuan. Kemudian kita pindah teman-teman ke others per BTC USD. Di sini terjadi pola yang golden cross mirip dengan apa yang terjadi di 2017. Kita melihatnya sekarang ini sudah terjadi di others BTC USD ya di sini teman-teman. Artinya untuk Ethereum, altcoins yang lain-lainnya di sini terjadi golden cross. Yang kita ekspektasikan selanjutnya adalah golden cross-nya mengulang kejadian 2017. Sementara itu, altcoins market cap yang mengecualikan Bitcoin dan Ethereum, teman-teman, kita sudah sering bicara ini, terutama ketika dia gagal-gagal terus nih menembus resisten di sini, dan ternyata dengan time frame 1 bulan di sini, akhirnya mereka telah menembus highest monthly close-nya di sini di atas resisten ini, teman-teman. Dia bikin candle baru di sini dengan market cap 1,2 triliun. Ini merupakan sinyal yang positif menurut saya karena trennya ini bakalan lanjut ataupun mungkin ya dia ada sedikit ngetes ke support di sini setelah itu terjadi pemantulan ke atas ya teman-teman untuk altcoins di sini atau altcoins market cap yang mengecualikan Bitcoin dan Ethereum. Sementara itu The Fed sendiri, ini kabar yang kita tunggu-tunggu. The Fed sendiri diekspektasikan akan melakukan pemotongan suku bunga di pertemuan mereka di Oktober ini teman-teman. 99% sekarang ini probabilitasnya mereka akan memotong suku bunga. Yang saya pribadi mencoba untuk membayangkan ini bakalan cetak uang baru nih, dolar baru nih ke pasar. Itulah yang saya bayangkan. Karena di video yang sebelumnya juga kita melihat ya Donald Trump itu kayak mau ngasih stimulus check gitu kan untuk warganya dia. Jadi teman-teman, inilah yang saya katakan 1.000 atau 2.000, tetapi ternyata di sini Trump ini menyatakan akan memberi sebesar 2.000 per person, per orang. Dan 2.000 dolar ini akan diberikan kepada mereka berdasarkan hasil atau revenue keuntungan dari tarif yang mereka terapkan tersebut ya. As a direct dividend itu teman-teman. Saya menyatakan opini saya pribadi ini kayak mereka cetak uang baru kemudian mereka kasih ke rakyatnya. Oke, ini saya kasih uang kamu, ini ekonomi biar jalan terus nih. Biar gearnya ini ndak macet-macet gitu kan.
Orang mulai belanja, orang mulai spending money-nya mereka, kemudian mereka juga sisakan sedikit mungkin uangnya atau banyak itu ke saham atau bahkan ke kripto. Jadi skenarionya itu mirip-mirip seperti 2021 lah, 2020-2021 ketika stimulus check itu diberikan. Kemudian untuk altcoins, guys, ini informasi yang sayang untuk kalian lewatkan. Di sini ada Coinbase yang artinya dia integrasi dengan Samsung di sini. Ada 75 juta Galaxy device users ya. Orang-orang yang menggunakan Galaxy itu akan terintegrasi dengan kripto, teman-teman. Mereka akan gampang sekali melakukan transaksi pembelian segala macam itu melalui Samsungnya mereka. Ini adalah integrasi yang luar biasa masif ke depan ini, yang menurut saya sangat-sangat positif berita yang kita lihat sekarang ini. Akan tetapi teman-teman, saya tetap mengingatkan kalian untuk tidak FOMO. Selalu mempelajari seperti apa resikonya segala macam. Kemudian ini kok hype-nya gila-gilaan. Jadi kita mainnya itu hati-hati, tetap hati-hati. Meskipun beritanya sudah sangat-sangat positif seperti ini sahabat Black Cuan. Dan terakhir menutup video kali ini, berdasarkan berita Citigroup tadi yang memangkas ya target mereka di akhir tahun untuk Bitcoin. Sementara itu mereka justru lebih condong kepada aliran dana ini akan pindah dari Bitcoin itu ke Ethereum, teman-teman. Yang mana apabila dana itu sudah dari Ethereum, pindahnya kemana lagi? Ya ke altcoins lainnya. Dan satu berita penutup kita di sini adalah mengenai altcoins ETF, teman-teman. Narasi-narasi yang pernah terjadi sebelumnya, di bulan yang sebelumnya itu ada DeFi segala macam, kemudian ada NFT. Sekarang ini kalau kita lihat ya, dari banyaknya narasi lain seperti RWA ataupun AI, kali ini saya melihat ada narasi ETF yang terjadi di altcoins itu juga akan memberi boost ya kepada harga si altcoins itu sendiri. Dan ini datang dari Rex Osprey yang sudah memfile atau mengajukan untuk diadakan 21 altcoins ETF. Di sini ada koin-koin yang medium caps ataupun yang big caps seperti ADA, Avalanche. Yang baru-baru ini ada Hype, kemudian Sui, teman-teman, Sei juga ada. Yang lama-lama ini masih tetap ada kayak si ADA tadi ya. Itu ada TRX juga di sini. Dan ada sepupunya XRP ya teman-teman, di sini ada XLM. Jadi narasi ETF ini jangan sampai kita pandang sebelah mata ya teman-teman. Ini kalau sudah mulai di boost beritanya seperti ini, pertanda bahwa koin-koin ini akan punya pergerakan yang masif ke depan ini. Itu prediksi saya pribadi ya di sini, bukan untuk ditiru sahabat Black Cuan. Saya yakin sahabat Black Cuan sudah punya koin-koin yang dibawa ke dalam all season ke depan ini. Dan teman-teman, sampai jumpa lagi di update kita yang berikutnya. Terima kasih telah menonton, terima kasih telah setia bersama Black Cuan. In the meantime guys, let's enjoy the ride guys. Salam Black Cuan, peace my friend.